Halo adik-adik. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan bahagia ya, bahwa akhirnya kita hari ini bisa bertemu kembali meskipun masih secara virtual. Kita akan bersama-sama bina iman. Nah adik-adik, seperti biasa sebelum kita memulai bina iman kita, yuk kita sapa terus dulu melalui doa. Sikap doa yang baik gimana? Lipat tangannya, tutup matanya, kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena Engkau sudah memimpin kami sampai pada hari ini. Tuhan, sekarang kami akan bersama-sama bina iman. Tuhan tolong pimpin acara pada hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, coba kakak mau tanya, siapa sih yang minggu lalu datang sama papa mamanya buat misa? Coba angkat tangan. Kalau kakak sih pergi, adik-adik pergi nggak? Tapi nggak masalah adik-adik. Kalaupun adik-adik nggak pergi ke gereja, yang penting kakak percaya nih, pasti kita semua senang merayakan apa? Merayakan Paskah. Nah, dengan kita merayakan Paskah, artinya kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah membawa kita kepada kemenangan. Tuhan Yesus sudah menang atas maut, Dia sudah mati tapi bangkit kembali dan hidup lagi. Nah, sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan, Ku Menang, ya. Ikutin kakak ya. 1, 2, 3. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Lain ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Nah, adik-adik, kalau adik-adik juga beneran ikut misa ya minggu lalu dan masih ingat pesannya Romo Amo pada saat homili itu apa? Romo Amo itu mengingatkan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan untuk apa? Untuk selalu percaya bahwa Tuhan Yesus itu memiliki kasih yang sangat besar untuk kita umat manusia. Nah, memang sih kita itu nggak pernah nih ketemu sama Tuhan Yesus langsung, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan tinggal di dalam hati kita. Oleh karena itu, yuk adik-adik sekarang kita sama-sama nyanyiin satu lagu. Ikutin kakak, ini lagu baru sih, tapi nggak apa pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Yesus di hatiku, Yesus di hatiku, selalu dekat denganku. Yesus di jiwaku, Yesus di jiwaku, selalu mengasihiku. Yesus di hidupku,
kita siap-siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Senang sekali hari ini Kak Bella boleh kembali ke hadapan adik-adik untuk membawakan firman hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mulai firman hari ini, pertama-tama Kak Bella mau mengucapkan selamat Paskah untuk adik-adik semua ya. Semoga melalui wafat dan kebangkitan Kristus, kita semua diingatkan lagi betapa besar kasih dan cintanya Tuhan Yesus kepada kita semua. Dan semoga melalui kebangkitan Tuhan Yesus juga bangkit dalam hati kita ya adik-adik. Nah adik-adik, jadi ceritanya pada waktu itu hari sudah malam adik-adik, dan murid-murid Yesus berkumpul dalam suatu tempat. Mereka mengunci pintu karena mereka takut sama orang Yahudi waktu itu adik-adik. Nah pada waktu mereka lagi berkumpul nih adik-adik, tiba-tiba Tuhan Yesus yang sudah wafat menampakkan diri kepada murid-murid nih adik-adik. Pada saat itu takjublah murid-murid. Nah, setelah Yesus selesai menampakkan diri dan memberikan berkat kepada murid-muridnya, datanglah Thomas adik-adik, salah seorang muridnya Tuhan Yesus. Tapi waktu Tuhan Yesus datang, Thomas lagi nggak ada nih adik-adik. Waktu Thomas nyampe dan dengar teman-teman lain, dengar murid-murid lain bilang Tuhan Yesus menampakkan diri, Thomas malah bilang kayak gini, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." Wah, Thomas bilang kayak gitu adik-adik. Jadi Thomas gak percaya nih sama kata-kata murid-murid yang lain bahwa Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada murid-murid. Nah, setelah 8 hari kemudian, murid-murid Yesus itu berkumpul kembali di rumah yang sama, dan Thomas ada di antara mereka. Waktu itu pintunya udah dikunci. Tiba-tiba Tuhan Yesus kembali menampakkan diri ke depan, ke hadapan para murid-murid nih adik-adik. Pada waktu itu juga Tuhan Yesus langsung bersabda kembali kepada Thomas nih adik-adik. Tuhan Yesus bilang, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Waktu itu Thomas kaget dan takut nih adik-adik, juga sekaligus merasa takjub. Lalu Thomas jawab Tuhan Yesus seperti ini, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus lagi kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah adik-adik, melalui firman hari ini nih adik-adik, kita mau diingatkan beberapa hal nih. Yang pertama, walaupun waktu itu Thomas ngomongnya ke murid-murid yang lain bahwa dia tidak percaya, Tuhan Yesus tahu dan dengar loh adik-adik. Ini berarti apapun yang kita lakukan di bumi ini, Tuhan Yesus melihat, mendengar, dan mengetahui apa isi kepala kita dan mengetahui isi hati kita. Bahkan mengetahui perbuatan-perbuatan kita nih adik-adik. Jadi berlaku baik dan jujurlah, bukan hanya pada kata-kata ya adik-adik, tapi juga dalam hatimu. Karena Tuhan tahu sampai ke lubuk hatimu. Sama seperti Thomas tadi adik-adik. Dan yang kedua, melalui Injil hari ini, Tuhan Yesus juga mau mengingatkan kita supaya walaupun kita nggak lihat nih Tuhan Yesus bentuknya seperti apa, tapi kita juga harus percaya. Kita percaya karena walaupun kita nggak lihat gitu loh adik-adik. Jangan seperti Thomas yang setelah lihat dulu baru percaya. Dan terakhir nih, Tuhan Yesus juga tadi ada bilang, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ya adik-adik, sama seperti Kak Bella, sama seperti kakak-kakak Bina Iman yang lain, dan sama seperti adik-adik, mungkin kita belum pernah melihat dengan mata kepala kita Tuhan Yesus itu seperti apa bentuknya. Kita belum pernah lihat langsung dengan mata kepala kita ya adik-adik. Beda sama lihat patung, lihat foto, itu beda ya adik-adik. Tapi di sini Tuhan Yesus mau ingetin supaya walaupun kita belum pernah lihat, tapi kita tetap percaya. Nah, sekian firman hari ini. Semoga firman hari ini menguatkan iman kita kembali dan mengingatkan lagi kita untuk percaya sama Bapa ya adik-adik. Nah, sekarang kita lanjut ke kreativitas. Halo adik-adik, selamat hari Minggu.
Nah, kembali lagi sama aku, Kak Bella. Hari ini aku mau ngajak kalian buat bikin kreativitas. Nah, kalau misalkan kalian udah siap, yuk kita siapin bahan-bahannya. Adik-adik, udah selesai deh kreativitasnya. Nah, kita baca bareng-bareng ya tulisannya. 1, 2, 3. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita tuh harus belajar. Dan walaupun misalkan kalian berdoa dan doa kalian belum dikabulkan, jangan pernah merasa kalau Tuhan tuh nggak ada, Tuhan tuh nggak mendengar doa kita, adik-adik. Nah, nggak gitu adik-adik. Jadi kita tuh harus tetap bersabar dan harus tetap percaya kalau Tuhan itu ada dan selalu mendengar doa kita dan selalu memimpin kita di dalam situasi apapun. Adik, yuk kita berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami pada Bina Iman hari ini. Terima kasih ya Tuhan karena telah memberkati kami sampai Bina Iman selesai. Ya Tuhan, berkati kami agar kami dapat belajar dari Thomas, agar selalu mempercayai Engkau walaupun kami belum pernah melihat Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Demikian Bina Iman pada hari ini. Jangan lupa nonton Bina Iman minggu depan ya.